Halo, jumpa kembali dengan saya Pendeta Doni Setiawan di channel GKJ Wolo. Gimana kabar saudara semua? Selalu dalam kebaikan kan? Dalam keberlimpahan, dalam sukacita. Meskipun kalau diukur, dirasakan berbeda. Kenapa saya menyapa dengan salam seperti itu? Karena memang sejatinya kebahagiaan itu tidak tergantung dari apa yang ada di luar, tetapi bagaimana suasana hati. Untuk saudara-saudaraku, sahabat-sahabat semua yang sudah memberikan komentar, memberikan jempol, dan turut berkontribusi, saya ucapkan terima kasih. Mari terus dukung channel ini sehingga bisa bermanfaat bagi sebanyak mungkin orang. Nah, di channel ini atau di video ini saya hendak berbagi tentang sikap gereja terhadap kepelbagaian, sikap gereja terhadap kemajemukan. Jadi setiap ajaran atau setiap agama pasti memiliki semangat fanatis. Itu tidak salah, karena fanatisme internal itu diperlukan sebagai sebuah sugesti untuk memperkokoh pilihan imannya. Tetapi harus disadari bahwa gereja tidak hidup sendiri. Gereja hidup bersama dengan ciptaan yang lain, baik ciptaan itu yang bernyawa, yang tidak bernyawa, yang berpikiran dan tidak berpikiran. Semua adalah ciptaan Tuhan. Nah, seringkali gereja salah bersikap. Nah, salah bersikap sendiri tidak lahir atau tidak turun dari langit, tetapi juga karena konstruksi pikiran. Data yang terentry di pikiran, doktrinnya itu berbeda, atau istilah saya kurang tepat. Jadi sejak kecil orang beragama selalu didoktrin bahwa agamakulah yang paling benar. Karena yang paling benar atau yang benar maka yang lain salah. Nah, virus ini juga berkembang biak dalam seluruh agama, seluruh kepercayaan, termasuk gereja. Lalu bagaimana sih sikap gereja? Jadi berangkat dari pemahaman bahwa gereja tidak hidup sendiri di dunia ini, hidup bersama dengan ciptaan yang lain, juga hidup bersama dengan mereka yang meniti jalan iman yang berbeda, yang dalam bahasa populer dinamakan agama berbeda. Saya memilih istilah memilih jalan iman yang berbeda. Loh, kok berbeda? Ya, karena pengalaman, pengetahuan yang ada dalam diri setiap orang berbeda-beda. Jadi sebenarnya agama itu adalah refleksi dari pengalaman orang berkenaan dengan kenyataan yang tak terbatas itu, berkenaan dengan Sang Ilahi. Apapun itu, kalau toh kemudian muncul agama-agama, itu kan yang memberi nama manusia. Artinya sebenarnya semua orang yang punya pengalaman spiritual, pengalaman dengan yang ilahi, itu hendak bercerita, mengisahkan pengalaman itu. Lalu ketika orang kemudian merasa cocok dengan pengalaman itu, ya
Mereka berkumpul jadi satu. Awalnya natural, tidak ada doktrin. Mereka hanya berkumpul dan bercerita tentang pengalaman itu. Tetapi pada perkembangannya ketika dunia semakin bergerak ke arah yang modern, ada banyak kepentingan di sekitar agama. Kepentingan politik, ekonomi, ketahanan, saling menguasai. Dan itu tidak luput dari kehidupan beragama. Maka muncullah dalam konsep beberapa agama itu syiar, dakwah, bahasa gereja kabaran Injil. Semuanya punya kepentingan. Salah satunya adalah supaya pengikutnya banyak. Karena mau tidak mau, terima nggak terima, dalam bawah sadar manusia itu merasa jauh lebih nyaman kalau banyak pengikut, banyak orang. Nah, itu salah satu yang menjadikan kenapa kemudian dalam kehidupan bersama yang berbeda cara menyembah, ini bahasa saya, atau berbeda agama, bahasa umum, terjadi konflik. Ini berangkat dari cara pandang. Semua agama mengklaim yang paling benar dan karena itu menyalahkan yang lain. Tapi benarkah demikian? Nah, saudara-saudara, perlu dipahami bahwa manusia itu terbatas apapun itu. Bahkan pengalaman pun terbatas, apalagi kalau pengalaman itu diceritakan. Tak terkecuali pengalaman iman. Ingat, setuju tidak setuju, terima nggak terima, saya tetap konsisten bahwa agama itu adalah cerita pengalaman iman. Dan iman berkenaan dengan sang tak terbatas itu. Nah, kalau kemudian pengalaman itu diceritakan, kan bukan pengalaman lagi. Itu cerita tentang pengalaman. Lalu kembali ke topik di awal, bagaimana sikap gereja. Menurut saya, apa yang saya gumuli, saya pelajari, saya refleksikan, ya gereja memandang bahwa mereka pasti memiliki keyakinan bahwa jalan yang dipilih adalah jalan yang terbaik, bahwa dalam konsep mereka keselamatan dalam pemahaman gereja juga ada. Karena keselamatan sendiri kemudian diberi istilah yang berbeda-beda. Ada yang hidup kekal, ada yang di surga, ada yang di nirvana, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya bahasa untuk keselamatan. Setiap agama, setiap kepercayaan pasti punya tujuan hidup setelah kematian. Nah, oleh karena itu, gereja menghargai, menghormati siapapun, apapun pilihan jalan imannya. Bahkan seharusnya yang tidak beriman pun ya nggak apa-apa. Tidak boleh, tidak ada hak untuk mengatakan dia kafir, dia sesat, dia selamat. Toh persoalan menyembah kepada Tuhan yang tahu hanya diri pribadi. Loh, kok bisa? Apakah bisa dipastikan orang yang datang ke tempat ibadah itu menyembah Tuhan? Belum tentu. Karena yang tahu hanya diri dan Sang Ilahi. Nah, oleh karena itu, berangkat dari beberapa sudut pandang ini, gereja menghargai, menghormati, bahkan semestinya mengajak bekerja sama dalam menceritakan pengalaman iman dengan siapapun dan apapun jalan iman yang dipilih. Karena apa? Pengalaman pasti berbeda. Dan sangat indah kalau kemudian setiap orang sampai pada titik kedewasaan menghargai pengalaman iman itu. Dan ingat, saudara-saudaraku semua, pengalaman itu tidak bisa diverifikasi. Pengalaman juga tidak bisa divalidasi. Juga iman. Lalu alat ukurnya apa? Sepanjang tidak kriminal,
tidak merugikan parah, biarkan saja. Biarkan semua orang meniti jalan imannya. Bahkan kalau di luar agama yang disahkan, Indonesia juga lucu sebenarnya. Agama kok disahkan, ada agama resmi dan nggak resmi. Dan itu yang kemudian dipahami dengan cara serampangan oleh masyarakat. Sehingga setiap orang yang tidak meniti jalan iman di luar yang resmi itu dikatakan kafir. Sejak kapan negara punya hak untuk meresmikan sebuah agama? Ini kan sebuah hal yang menurut saya konyol. Nah, sekali lagi, saya sebagai penganut ajaran Kristen, saya sebenarnya belum berani mengatakan saya Kristen. Kenapa? Menjadi Kristen itu berat. Hidup seperti Kristus 0,5% saja belum. Makanya kalau saya mengatakan saya Kristen, saya belum berani. Tapi kalau dikatakan orang, silahkan. Apalagi dikatakan Nasrani, saya bukan orang Nazaret, tapi saya berusaha hidup seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Harusnya kembali, maaf gatel ya, seharusnya menghargai, menghormati siapapun yang menempuh jalan iman sesuai dengan pilihannya. Lah wong satu agama saja jalan imannya berbeda kok. Apakah saudara-saudara bisa meyakini bahwa sesama warga gereja jalan imannya sama? Belum tentu. Ada suara tekek yang ngajak diskusi. Sekali lagi, apakah saudara-saudara boleh nanti diskusi di kolom komentar? Saudara-saudara yakin bahwa satu komunitas jalan imannya dan pengalaman imannya sama? Saya yakin tidak. Nah, oleh karena itu kembali ke tema awal, gereja semestinya menghormati, menghargai, membiarkan siapapun meniti jalan imannya, mengalami pengalaman imannya. Kalau toh mau bercerita, ya biarkan saja. Nanti itu dakwah, ya nggak apa-apa. Dan nanti kalau ngajak, ya kalau nggak mau ya sudah toh. Sama, gereja juga punya hak untuk bercerita tentang pengalaman imannya, bukan pengalaman iman orang lain. Untuk apa? Ya berbagi saja. Ketemu berbagi cerita pengalaman iman. Sudah itu aja. Nah, dari saling berbagi itu, idealnya tercipta keberagaman pengalaman. Dan itu akan memperkaya pengalaman iman. Tapi seringkali ketika orang bercerita tentang pengalaman iman di debat, ditanyain buktinya. Suatu ketika saya bercerita pada teman, jadi dia suka debat agama, kepercayaan. Lalu saya cerita, tadi malam saya ngimpi ketemu artis itu. Lalu dia nggak jawab, tapi saya tanya gini, kira-kira kalau saya ngimpi bercerita tentang mimpi semalam tentang ketemu dengan artis cantik gitu, kalau cari buktinya mana gitu, masuk akal nggak? Maaf, tadi ada saudara di depan kuliner berbagi sehingga saya tinggal sebentar. Terima kasih Mbah Kirun. Jadi pedagang bakso bakar di depan gedung gereja Wolo manggil. Jadi saya sempat terima kasih untuk Mbah Kirun. Jadi kembali tadi. Jadi pengalaman iman itu tidak bisa diverifikasi, tidak bisa divalidasi. Yang bisa adalah diterima dan ikut dihayati. Kalau bermanfaat ya ambil poin positifnya, kalau tidak ya sudah, nggak usah didebat, nggak usah kemudian dilaporkan. Nah, kembali ke topik yang tadi, gereja itu punya tanggung jawab untuk menghargai, menghormati setiap
makhluk Tuhan, makhluk di alam semesta ini yang memilih jalan imannya, apapun itu. Loh, boleh nggak diajak? Diajak untuk apa? Diceritakan saja. Ceritakan. Kalau pengalaman iman itu pengalaman iman berkenan dengan Sang Ilahi itu benar terjadi, pasti efeknya baik, positif. Kalau sampai efeknya destruktif, itu berarti bukan dengan yang maha. Jadi kalau ada yang bercerita ya dengerin, tapi kalau ada yang mengajak, mosok ngajak mengalami pengalaman iman, paling meniti atau mengajak untuk bertindak baik. Baik pun relatif. Loh, kok relatif? Karena setiap orang punya ukuran baik yang berbeda. Tetapi ukuran nurani, kebaikan yang bersumber dari hati nurani, yang di sini kata Marcus Aurelius bersemayam Sang Ilahi, itu pasti universal. Sekali lagi, mari kita menghargai, menghormati semua yang menempuh jalan imannya. Dan kalau saling ketemu, berbagilah cerita tentang pengalaman iman itu. Niscaya kehidupan akan jauh lebih bahagia, lebih penuh dengan kedamaian. Saya kira sekian video saya. Video kali ini, jika bermanfaat, saya bersyukur. Jika tidak pun saya bersyukur. Jika ada yang berkeinginan untuk membagikan, silahkan. Jikalau ada yang pengen berdiskusi, ayo di kolom komentar. Juga saya terbuka. Kalau ada yang pengen saya membahas apa, saya siap. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Sampai jumpa di video berikutnya.